guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Hanisatul Ulia ingin nih berdiskusi sama kalian semua tentang berita yang lagi viral. Kalian pasti tahu kan berita tentang Novia Widiasari yang dilecehkan oleh kekasihnya dan pelecehan yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Kita juga bisa sangkutkan sih sama pelecehan yang dilakukan oleh seorang dosen Unsri kepada mahasiswanya. Menurut kalian nih gimana? Apakah pantas orang perempuan dijadikan tempat pemuas seksual? Ayo kita bahas semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke berita nih, kalian udah tahu belum pelecehan seksual itu apa? Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual di mana seseorang itu tidak menginginkan itu. Entah dari suatu lisan, tindakan, atau permintaan, itu semua yang mengarah ke suatu seksual. Dan orang yang melakukan itu tidak rela, merasa dipermalukan, disinggung, merasa terintimidasi, itu adalah suatu pelecehan seksual. Di Indonesia sendiri sudah terjadi peningkatan yang begitu pesat guys, 2 kali lipat dari 2020. 2021 ini kita sudah memiliki peningkatan 4.500 korban pelecehan. Coba bayangin, 4.500 orang dilecehkan. Itu pun yang sudah melapor, yang belum, coba pikirkan. Nah, dari semua ini guys, banyak sekali yang berkontribusi dari terjadinya kayak gini. Salah satunya adalah lembaga yang mengurusi pelecehan seksual, di mana lembaga tersebut masih kurang dalam menanggapi dan menanggulangi pelecehan ini. Di Indonesia sendiri guys, itu belum ada nih hukum di undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual. Cuma ada hukum KUHP di mana pasal 289 hingga 296 yang mengatur tentang pencabulan. Jadi itu penyataraan hukum. Jadi pelecehan seksual itu disetarakan dengan pencabulan, dan itu hukumannya hanya 5 tahun penjara. Coba menurut kalian gimana? 5 tahun penjara untuk pelaku melakukan pelecehan seksual, apakah pantas? Seharusnya berapa? Ayo, buat kalian 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin seumur hidup? Dari berita ini guys, coba bayangin, seorang Novia Widiasari dilecehkan oleh seorang abdi negara. Kekasihnya adalah seorang tentara guys. Menurut kalian seorang abdi negara apakah pantas melakukan seperti itu? Terus untuk masalah Heri Wirawan, katanya sih dia pengasuh pondok pesantren. Tapi saat aku mencari informasinya guys, kalau kalian tahu sebenarnya pesantren yang didirikan oleh Heri Wirawan itu tidak mendapat izin dari Kementerian Agama. Jadi kita nggak bisa disebut itu sebagai pondok karena izinnya nggak turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bodoh ya, kita bilang aja boarding school, oke. Boarding school Madani itu sudah berhenti bergerak itu 2019. Jadi 2019 itu adalah terakhir mereka melakukan kegiatan mengaji kayak gitu. Dan juga yang paling penting guys, Heri Wirawan itu ternyata tuh nggak bisa yang namanya kitab kuning, nggak bisa yang namanya baca Al-Quran, mungkin kitab kuning aja nggak bisa. Coba seorang kiai mana mungkin nggak bisa baca kitab kan? Sedangkan pondok pesantren itu harusnya mempunyai kiai yang dimana memiliki nasab ilmu. Jadi ilmunya itu jelas dari mana. Kalau nggak bisa disebut pondok, bukan, enggak kan? Jadi itu ini bisa nih disangkut pautkan. Kalau ada orang-orang yang bilang nih, anaknya gak usah dipondokin nih, beritanya kayak gini, pondok aja bisa buat kayak gini kayak gitu. Itu nggak bisa ya guys, karena kita nggak bisa menyetarakan nih, karena boarding school Madani ini nggak termasuk pondok pesantren pada umumnya. Mereka itu nggak dapat izin, terus kiainya juga nggak bisa ngaji kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pondok pesantren yang lain kayak gitu, nggak bisa menyangkut pautkan. Kita bisa pautkan lagi sama yang Unsri. Coba bayangin seorang mahasiswa yang ingin bimbingan skripsi sama dosennya dilecehkan. Coba kita seorang mahasiswa ingin niat belajar tapi dilecehkan. Menurut kalian gimana? Bagaimana rasanya kayak gitu? Rasa kerja guys. Kita juga untungnya aku atau teman-temanku sendiri, kita ada di Universitas Islam yang insya Allah kita dijaga dari hal seperti itu karena kita berlandaskan agama Islam kayak gitu. Semoga aja
universitas lain di Indonesia yang umum maupun yang swasta bisa menanggulangi ini semua. Nggak akan terjadi lagi oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan pembelajaran di universitas kayak gitu. Semoga saja ini adalah kasus terakhir seorang mahasiswa ataupun semua masyarakat Indonesia. Semoga pelajaran ini berakhir pada tahun ini. Oke. Oh ya guys, aku juga mau bilang nih, dari judul yang aku bawakan kan, adilkah bagi perempuan dianggap sebagai homoseksualitas? Sebenarnya kita tidak bisa menitik beratkan kepada para lelaki bahwa mereka semua itu melakukan hal seperti itu. Hanya ada beberapa laki-laki yang mungkin memiliki pikiran atau tindakan yang melenceng kayak gitu ya. Jadi tetap banyak kok laki-laki yang bisa menjaga kita kayak gitu. Cuman di sini nih kita harus tahu yang namanya menjaga pergaulan. Cara-caranya kayak gimana sih kayak gitu ya. Gimana caranya kita menjaga pergaulan kita? Kita harus bisa selektif dengan cari teman kayak gitu. Kita harus membuat lingkup pertemanan. Lingkup pertemanannya kita itu harus yang aman, yang dimana kita tidak bisa terpengaruh ke hal-hal yang buruk kayak gitu. Jadi tuh saat kita mempunyai teman yang baik, maka kita akan ikut menjadi yang baik. Kalau kita punya teman yang buruk, kita juga akan menjadi teman yang buruk kayak gitu. Saya dengan menjaga pergaulan nih, kita juga bisa melakukan dengan cara menghindari tempat sepi yang pertama. Yang kedua, mempersenjatai diri untuk mempertahankan diri. Jadi kita bisa belajar yang namanya pencak silat, taekwondo, itu enggak, seorang perempuan itu enggak masalah mempelajari kayak gitu. Terus ada lagi memakai pakaian yang sopan, yang tertutup, hindari bepergian berdua dengan orang yang baru dikenal, hindari obrolan yang berbau porno, tetap bersikap tegas kepada orang lain dan tidak percaya penuh pada orang lain, karena yang bisa dipercaya adalah diri kita sendiri. Walaupun mungkin kita percaya sama pacar kita atau kita percaya sama teman-teman dekat kita nggak bisa percaya penuh kayak gitu, karena kita nggak tahu mereka juga percaya penuh terhadap kita atau enggak. Kita hanya bisa menjaga diri dengan cara ya kita tetap memberi batasan kepada orang luar kayak gitu. Terus yang penting lagi nih, yaitu pendidikan sejak dini. Kalian tahu kan, pendidikan sejak dini itu yaitu pendidikan dari sejak kita masih kecil, kita tuh diajarin cara-cara bagaimana menjaga reproduksi mereka agar mereka terhindar dari yang namanya pelecehan seksual ataupun seks bebas kayak gitu. Kita bisa lakukannya dengan hal yang sepele, mungkin dari anak kecil yang masih TK ataupun apa, kita bisa lakukan dengan cara yang semisal. Kita mengajari dengan cara pemisahan kamar untuk cowok cewek itu dipisah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengajari menceritakan proses melahirkan atau hamil kayak gitu, itu juga bisa, karena juga suatu edukasi kayak gitu. Kita juga bisa mengajar dengan cara kamu harus malu kalau kamu sama lawan jenis, kamu harus mempunyai perlindungan diri sendiri kayak gitu. Entah cowok ataupun cewek harus punya batasan kayak gitu. Terus kita juga bisa melakukan pengajaran kalau sudah menginjak lebih dewasa, lebih tahu tentang pergaulan kayak gitu. Kita ajarkan tentang resiko dari sentuhan organ vital. Terus kita juga bisa ajarkan tentang bahayanya seks bebas. Kita juga bisa nih melakukan dengan cara mengajari tentang menolak atau menghindari aktivitas seksual sebelum menikah. Jadi kita ajari semisal nanti anak kita pulang sekolah, terus ada cowok yang kayak mengajak atau gimana, kita sudah ajari dulu di rumah bagaimana cara menolak yang baik, bagaimana cara menghindarinya kayak gitu, sehingga dia bisa melindungi diri sendiri saat kita tidak ada di dekat mereka. Dan menurutku nih, yang penting juga, yang paling penting menurutku adalah penguatan iman. Jadi sejak dini, sejak kecil tuh anak-anak diajarkan tentang imannya kepada Tuhan. Dia diajari tentang beribadah kepada Tuhannya, diajari tentang pertanggungjawabannya di akhirat saat dia melakukan suatu hal yang tidak baik, sehingga dia mempunyai rasa takut melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, suatu perbuatan yang dilanggar oleh agamanya mereka kayak gitu. Kita juga bisa ajari tentang cara menghormati, cara bersosialisasi dengan baik kepada teman-teman mereka. Itu harus sejak dini ya guys, karena saat kita tertanam suatu yang baik sejak dini, kita akan melakukannya saat kita menjadi dewasa. Saat kita dewasa itu kita akan melakukannya dengan suatu yang baik juga.
saat kita tidak diajari sejak dini, mungkin kita saat dewasa tidak ada yang namanya pembatas diri, kita tidak punya yang namanya tujuan. Jadi kita melakukan suatu hal yang ya terserah kayak gitu, itu nggak baik. Karena itu kita harus ajari dari kecil, entah itu adik kamu, entah itu ponakan kamu, entah itu siapapun yang masih kecil, kita ajari cara mereka untuk melakukan ibadah dengan baik sesuai agamanya mereka. Sekian dulu guys dari aku, semoga podcastnya bermanfaat. Semoga kita bisa bahas lagi, mungkin masih ada sesuatu kekurangan, nanti kita bisa bahas lagi di video berikutnya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari sesuatu yang kita obrolin ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.